Baik teman-teman ya. Terus yang di sini merapat ke depan. Teman-teman merapat. Oke ya teman-teman, sekali lagi kami minta untuk berdiri tepat di depan Garuda. Tidak ada lagi yang ujung. Kalau mau bergabung silakan Mas Mbak. Teman-teman, kita tahan ya. Jangan ada suara. Memang mungkin ada yang baru, ada yang wangi. Solidarity forever.
kamu sampai menyampaikan sesuatu, pasti teman-teman bertanya kan, kenapa sih kita harus berkumpul seperti ini? Ini kayaknya saya kenal yang ini ya, siapa ya? Telah mengirimkan surat pemberhentian mogok kerja akan kita lakukan mulai tanggal 29 Maret 2020. Apakah sekarang? Apakah teman-teman bisa benar? Apakah teman-teman bisa patuh terhadap instruksi organisasi? Bisa bagus, bisa. Kami harapkan kepada teman-teman bahwa kita akan menghadapi kerja keras, menghadapi perjuangan yang berat, menghadapi rasa keprihatinan. Untuk itu, kami harapkan kepada teman-teman semuanya agar kita semuanya bisa solid. Bukan hanya kita yang berkumpul di sini, tapi seluruh anggota serta kerja PT Sanujaya Republik Indonesia. Bahwa mogok kerja Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menunjukkan itikat baik bersama pengurus suka. Satu-satunya proses kenaikan umur berkala, satu-satunya proses kenaikan umur berkala di mana kita tidak pernah melakukan langkah-langkah pressure karena ketika negosiasi kenaikan umur berkala tahun 2006 sebagaimana saudara lalui telah mencapai 3 bulan sudah lewat. Ini adalah bukti bahwa saudara beserta pengurus mengedepankan adalah negosiasi kepentingan tanpa sebuah tekanan dengan yang manapun. Tetapi mogok menjadi sebuah alat kita yang paling akhir. Mogok merupakan alat kita yang telah mengeluarkan nota dinas, nota pemeriksaan pihak perusahaan. Sekali lagi pihak pengusaha tidak mau melaksanakan instruksi nota dinas atau nota pemeriksaan bagian pengawasan dan penerima. Maka padahal sekali lagi perlu kami sampaikan nota dinas pada sampaikan dan mengikat yang artinya ketika nota pemeriksaan atau nota dinas dikeluarkan oleh pengawas dinas ketenagakerjaan, maka serikat pekerja dan pengusaha wajib melaksanakan nota pemeriksaan. Hukum yang kuat dibandingkan aturan, maka tidak ada lain bagi kita cuma minta pihak perusahaan agar melaksanakan perintah yang telah diatur dalam nota dinas atau nota pemeriksaan tersebut. Sebagaimana saudara ketahui, kami tadi meminta kepada pengusaha agar memberikan statement yang jelas bagaimana sikap mereka dalam nota dinas tersebut. Tapi sangat disayangkan ketika kami bertemu dengan mereka masih bersikeras bahwa kenaikan umur berkala kita tetap Rp114.000 dan Rp800.000 bagi para pekerja. Sementara abnormal yang disampaikan pihak pengusaha sekarang ini adalah sebuah kondisi yang tidak terukur. Padahal kemajuan perusahaan adalah sebuah nilai atau data yang bisa terukur manakala perusahaan memiliki niat baik memberikan data neraca perusahaan. Ketika neraca perusahaan itulah kita bisa mengukur apakah perusahaan kita abnormal atau normal, saudara. Kenyataannya, jangankan kepada pihak serikat pekerja memiliki kewenangan mengorganisir, mengkonsolidir dan mengkoordinir seluruh anggotanya, termasuk di dalamnya telah mengkonsolidasi dan mengatur anggotanya dalam rangka mogok kerja.
lagi kepada pihak pengusaha, waktu tinggal 7 hari lagi. Kalau kita hitung besok sampai tanggal 29, belum terlambat. Saya pikir, ya, belum terlambat. Kita pikir kalau pengusaha bisa melaksanakan anjuran nota dinas, mohon maaf, belum terlambat bagi kita kalau pengusaha bisa melaksanakan nota dinas atau nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok. Karena dengan cara itulah hak mogok yang menjadi hak mendasar bagi para pekerja ini bisa kita anulir dan tidak akan terjadi. Tetapi manakala dalam kurun waktu 7 hari, tidak ada lain bagi kita adalah mogok adalah menjadi sebuah solusi dalam rangka memenuhi tujuan kita. Saya pikir demikian aja dari kami. Selanjutnya adalah kami mohon kepada saudara-saudara khususnya dan Korab diminta agar tetap melaksanakan instruksi atau komando yang langsung datang dari PUK, agar diminta untuk tetap mengacu kepada pusat komandonya seperti biasa dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, bagi kita adalah tidak jalan lain, adalah mogok, adalah upaya yang terpaksa harus kita lakukan. Hidup bekerja, hidup buruh, hidup bekerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, satu pertanyaan buat kita adalah, dan juga pertanyaan buat manajemen, ini kalau ini gagal, artinya pengusaha akan dengan seenaknya merubah atau tidak mentaati PKB kita. Betul nggak? Ada satu contoh. Setelah KUB, manajemen di sini dalam menetapkan kalender kerja, dia tidak lagi mengindahkan yang namanya bipartit. Mereka tidak mengindahkan lagi PKB. Mereka tidak lagi mengindahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang cuti. Apa isinya? Akan ada ganti hari selama 5 hari. Satu lagi, ada namanya cuti massal selama 3 hari. Bicara cuti adalah hak kita, tapi hak kita sekarang mau dipakai. Mereka mau atur itu. Sekali lagi, untuk kalender, Serikat Pekerja menolak kalau pertama ganti hari diberlakukan, karena dalam undang-undang atau Kemen bahwa waktu bekerja 1 minggu adalah 40 jam. Kalau sampai 6 hari artinya 48 jam. Inilah pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Masalah cuti juga tetap sama. Itu adalah hak kita. Kalau kita mau pakai, kita yang pakai. Tapi pengusaha sekali lagi akan mengambil hak kita. Kalau sudah begini, apakah kita bisa diam? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Lawan. Lawan, lawan, lawan. Lawan, lawan, lawan. Tapi teman-teman, kalau kita melawan hanya dengan kekuatan seperti ini, artinya apa? Kita masih kurang kuat. Karena itu, kita masih punya waktu 7 hari. Mulai sekarang, kita sepakat dengan diri kita sendiri bahwa kita harus mengajak, kita harus menyadarkan orang-orang yang sampai saat ini belum juga sadar. Karena apa? Hak mereka akan dikebiri. Kalau ini kita diamkan, artinya apa? Tahun depan bisa saja. Sebagai bukti perlawanan, sebelum kita pulang, kita menyanyikan sekali lagi Solidarity Forever. Oke, sekali lagi kita angkat tangan kiri kita. Kita akan menyanyikan lagu Solidarity Forever. Diikuti ya. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union make us strong. Solidarity forever.
Bagi GL, supervisor dan komisariat diharapkan kumpul ke PUGA. Dan bagi teman-teman anggota, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa esok hari. Susah pakai ini. Nih provokatornya lagi ngerokok. Dia lari aja sendiri dah. Berapa kantor? Udah still. Dua aja dulu lah, dua dulu.
Nggak bisa, nggak boleh, nggak diizinin. Iya, iya, masalah nggak diizinin. Perhatian untuk PUK ya, untuk PUK segera menempati panggung karena acara segera kita akan mulai. Perhatian untuk PUK segera menuju ke panggung karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Serikat buruh yang bermaksud melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nggak boleh ditangkap. Pasal 144 terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 140 pengusaha dilarang. Perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan oleh pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Tapi telah menjadi konsumsi bagi masyarakat seluruh Indonesia. Kenapa? Karena hari Senin kita akan dipanggil oleh Dirjen PHI, yaitu Perselisihan Hubungan Industrial yang adanya di Depnakertrans. Yang artinya apa? Dia adalah orang atau dia adalah ajudan dari menteri untuk bidang PHI. Artinya masalah kita sudah sampai ke tangan menteri. Kalau sudah sampai ke tangan menteri, karena dia adalah anak buah dari presiden, artinya masalah kita sudah sampai kepada pemerintah. Nah, kami di sini mohon dukungan. Jangan berbangga dulu karena di sana belum tentu kita menang. Ya enggak? Karena apa? Pengusaha punya kekuatan, yaitu uang. Nah, kekuatan uang harus kita lawan dengan kekuatan jumlah kita yang besar. Dengan solidaritas kita. Juga dari perusahaan akan langsung dihadiri oleh Presiden Kunimura. Dari serikat akan didampingi oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam hal ini. Yang mungkin pada hari Senin itu masuk shift 2 atau juga libur. Kami mohon ambil alih tugas kami di PUK sampai kami datang, sambil menunggu instruksi kami dari Depnakertrans akan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan untuk anggota, artinya apa? Kita akan membahayakan diri sendiri. Jangan sampai ketika kita emosi, kita mengambil tindakan sendiri. Ketika kita mendengar pengumuman ini, karena dia cuma sendiri, kita 10, kita hajari dia. Itu jangan dilakukan ya. Kalau ada coba-coba yang mengintimidasi, cukup teman-teman catat siapa namanya, apa bentuk intimidasinya, cari saksi, dan tolong laporkan ke PUK. Jangan teman-teman ambil tindakan sendiri-sendiri. Itu yang kami harapkan. Selanjutnya permasalahan mogok adalah pertama adalah masalah sedangkan kronologis untuk perundingan kenaikan upah berkala tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 13 Januari kita mengadakan perundingan yang pertama. Di saat itu manajemen mengatakan bahwa perusahaan setuju mengacu kepada inflasi Depok yang dikeluarkan oleh BPS Kota Depok, di mana IHK Kota Depok sebesar 16,54%. Tetapi perusahaan meminta atau dengan catatan bahwa faktor transportasi dalam IHK diperhitungkan. Di saat itu serikat pekerja menanggapi bahwa
Serikat Pekerja meminta bahwa kenaikan dan Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 karena beliau adalah tim kecil perumusan undang-undang tersebut. Maka yang kedua, tadi ada dua pimpinan, Ketua Umum Serikat Pekerja Elektrik Elektronik, yaitu Saudara Dr. Haji Ridwan Munwarfa. Amin, mudah-mudahan sesuatu hal yang nggak bisa mereka tinggalkan. Terbukti saudara, ketika hujan pun saudara tetap ada di tengah-tengah kita. Hidup baru. Pengusaha saudara, ada pihak eksternal, ya, lagi yang ada. Masalah mogok kerja adalah bukan ikhlas kita melakukan, sekali lagi, tapi kita terpaksa saudara mogok kerja menjadi sebuah solusi barangkali untuk menyelesaikan kenaikan upah berkala ini. Bukti saudara, ketika Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal meminta kepada Presiden memberikan contoh bagaimana pengusaha itu tidak memiliki itikad baik, ya, pada waktu itu Presiden kita menanyakan kepada direksi bagaimana tentang kenaikan upah berkala. Mereka secara tangkas menjawab, kenaikan upah berkala tidak ada masalah, selesai. Mereka statement itu dilontarkan oleh mereka di puncak di Bogor saudara di tanggal 16. Kita bicara kenaikan upah berkala, kita hanya mengacu kepada PKB, kemudian teman-teman pekerja PT Sanjang Komennya dan orang-orang yang terkait dengan pribadi kita dan juga yang terkait dengan instansi PUK atau Federasi Serikat Pekerja Metal se-Indonesia, sehingga mogok kerja akan kita gunakan nanti menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat sehingga apa yang kita cita-citakan berhasil saudara. Dan tidak lupa dari itu, yang tidak kalah pentingnya adalah doa dan dukungan orang-orang yang terdekat dengan kita. Saudara-saudara, tolong tetap kita lakukan. Soal pelecehan menurut kami adalah untuk bertindak menurut tafsir-tafsir hukum yang dikendalikan oleh pengacara. Apa yang kita selalu baca di dalam respon perundingan-perundingan itu selalu pengumuman-pengumuman yang sifatnya mengancam, selalu mengancam. Sampai hari terakhir ini pun kita diberikan pengumuman untuk menyatakan bahwa pengurus serikat buruh dari DPP, PP, PC sampai PUK, mereka yang tanggung jawab. Sehingga segala bentuk resiko itu bukan Anda yang tanggung jawab, kami pengurus. Sekali lagi, yang kami minta dari pengurus adalah kekompakan, solidaritas, persatuan. Itu vitamin kami sebagai pengurus yang mau bertanggung jawab terhadap Anda. Ya, tidak jadi takut. Karena tahu kalau saya bertindak benar pasti didukung oleh anggota. Dan tidak hanya Anda yang mendukung PUK. Saya juga ingin tegaskan pada Anda. Ya, mogok kita pilih karena terpaksa. Karena dua hal tadi. Keadilan, di mana pengusaha tidak mau ingin bagi apa yang dia peroleh. Ya. Yang kedua, rahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello Pak Sky. DPP FSPMI Pusat, ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Hidup buruh. Hidup FSPMI. Serikat Pekerja Elektronik Elektrik pada hari ini hadir untuk datang menyampaikan sekaligus menyatakan bersama-sama saudara, bersama teman-teman pekerja buruh PT Sanyo JCI untuk pada tanggal 29 Maret 2006 akan kita lakukan satu bentuk perlawanan kepada perusahaan PT Sanyo JCI dalam bentuk mogok kerja. Oleh karena itu, saya ingin mengulang dan bertanya sekali lagi pada teman-teman, apakah teman-teman sudah siap lahir batin untuk mogok? Siap! Suaranya kurang keras, siap? Kurang keras, siap? Terima kasih. Yang kedua,
Yuk, mohon perhatian. Yang kedua, saya telah membaca surat pengumuman yang telah dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan yang dikandesanya adalah mogok ilegal yang telah disampaikan tadi juga oleh Bung Ridwan. Apakah teman-teman takut untuk mogok tanggal 29? Kurang keras. Kurang keras. Terima kasih. Ya, kepada instansi pemerintah. Sekali lagi saya ulangkan, diberitahukan, bukan minta izin. Itu bahasa undang-undang. Artinya negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Dalam hal ini buruh dan pekerja melalui serikat pekerja dan buruh yang dikatakan mogok legal cukup memberitahu kepada instansi pemerintah. Jadi mogok itu sudah dilakukan belum oleh serikat buruh? Sudah ada pencatatan. Terus bagaimana Bung Iqbal kalau mogok legal? Ada satu kasus di Jawa Timur. 2 orang pengurus unit kerja. Apa yang ingin saya katakan dengan fenomena ini? Kalaulah orang lain, kan Anda pilih mereka sebagai pengurus ya, termasuk Bung Ridwan sebagai pimpinan elektronik. Kalaulah orang lain mau berpikir dan mau bertindak, mengorbankan dirinya, sampai mengorbankan keluarganya, istri, suami, dan anaknya, berjuang ingin memperbaiki nasib dan persoalan saudara sebagai anggota. Pertanyaan saya sederhana, mengapa saudara tidak tergerak untuk bersama-sama, untuk beriring seiring selangkah, mengayunkan kaki, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menatap mata ke depan, berpikir bersama, bertindak bersama-sama untuk memperjuangkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan saudara. Oleh karena itu kata kawan-kawan. Bendang. Kasih dada deh. Jadi apa di sana nonton? Jadi kuli kelapa sawit. Di pabrik Sony. Ya udah nggak apa-apa. Kapan berangkat? Biayanya gimana? Gak mau sini. Mau kembali sini. Kan nanti mau ketemu yang saya mau jalan aja dulu. Sini. Nggak apa-apa. Tadi baru ribut sekarang. Lu kemarin udah 2 minggu yang lalu gue tawarin. Tapi Sony lagi mau buka. Emang Sony nawarin dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Enggak di ini nih. Mau buka Cikarang. Yang ini. Baru kapasitor Dia juga. yang bantu malah. Dari Depok kalau orang bisa kerja di Kapasitor buka lagi katanya Sony. Biar kalah sanyo. Sony kapasitor mau buka di Cikarang. Nah itu gue ngincar situ buat jadi GM-nya. Udah lu masuk kita lu keluar tak, ntar lu kalahin video tak. Dari GM lapannya sama kayak Pintar kayak beda lagi. Ya kira-kira begitu lah. Ya nggak mungkin lah orang. Tapi kayaknya sih ada bakat loh, Ge. Ada bakat dilihat dari bisnis. Selamat ketemu Bisa kali ini kami berada di lokasi Kelihatannya sih Medan begitu. dalam rangka mengawali penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Serikat Pekerja PUK SPMI dengan pengusaha yang akan didampingi oleh DPP dan Disnaker Depok. Kita ikuti selanjutnya. Terima kasih. Ya jadi, udah dikasih tahu nggak? Udah catat alamat dia. Luar biasa kalian ini bisa ngerayu orang ya sampai beli ya, sampai ke murah ya? Murah, makanya beli satu slot 45.000. Murah apalagi di Masa pesen lagi, nggak enak kan? Tiap ini kan Beli satu slot apa beli? Kamu masih Pokoknya kalau ini ntar ini pesen terus. katanya di sana aja dia antarin ke rumahnya. Saya gratis dong satu. ya udah ambil. Kenapa Ivan? Lagi pacaran? Masih isi ke gudang kan? Ntar ini gampang, kasih aja ke Anggi. Nggi. Bapakmu nih. Nggak cocok Pak, jangan bilang nggak enak. Nggak cocok. Ini rasanya mana yang lebih enak? Main. Sudah bro. Apa ini? Saya aspal. Jadi apa aja masuk. Saya asbak. Ya kalau aspal kan apa aja masuk. Mau merek Samsung, mau merek apa? Jadi mereka tidak nakar bukan lagi berunding upah. Bunda upah. Ngegodain tukang ngerokok doang. Kerjanya kerja perempuan doang ke sini. Ini ketua PUK mah sekretaris PUK sama iya sama provokator. Ntar saya kasih di. Udah kasih sip. Mbak, lagi disut, jangan bawa bantal, masukin.
Siapa? Lola. Ya. Senyumnya dong. Tuh.